Kota Agung serta dengan perangkat yang sempat hadir. Yang kami hormati pemuka agama, pemuka masyarakat, keluarga besar calon mempelai perempuan, dan yang kami hormati keluarga besar calon mempelai laki-laki yang datang dari Cahaya Alam. Teristimewa kedua calon mempelai terlebih dahulu. Nah, di belakang itulah. Jadi bapak dia tidak bergerak. Para dua itu jadi atau kalau itu disiapkan kursi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini Senin tanggal 7 April tahun 2025 akan menikah calon suami bernama Ikramuddin, tempat tanggal lahir Cahaya Alam tanggal 1 Oktober tahun 1997, agama Islam, orang tua ayah bernama Matrasi, ibu bernama Inaida, status sebelum menikah jejaka. Kemudian calon istri bernama Ramidah, tempat tanggal lahir Kota Agung tanggal 2 November tahun 2004, agama Islam, alamat desa Kota Agung, orang tua ayah bernama Herman, ibu bernama Rumsila, status sebelum nikah perawan. Akan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari calon istri, yaitu Kakanda Herman bin Purnasid, tempat tanggal lahir Kota Agung tanggal 3 Juni tahun 1964, agama Islam, alamat desa Kota Agung. Mas kawin yang disepakati oleh kedua calon mempelai adalah uang sebesar 2 juta rupiah. Bertindak sebagai saksi nikah pada hari ini, saksi pertama Mamanda Rasman dan saksi kedua Bapak Najron. Demikianlah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, biodata kedua calon mempelai, wali dan saksi. Selanjutnya pemeriksaan mas kawin. Mas kawinnya lah di Pawu. Apa masih tinggal? Nah, mulai di Pawu, silakan kedua saksi diperiksa. Walaupun saksi ini lah Pawu. Kalau ada yang tidak ditanyakan, itu bonus. Kepada kedua calon mempelai, kepada saksi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai saksi pada hari ini ingin bertanya kepada calon mempelai perempuan, apakah reda akan dinikahi oleh Ikramuddin? Alhamdulillah. Kemudian mas kawinnya berupa duit, kami saksikan benar-benar duit. Yang ketiga, pertanyaan kami sebagai saksi, minta siwat tali apa mana? Kasihkan? Alhamdulillah. Itulah pertanyaan sebagai kami saksi. Silakan kepada kakak. Oh, baik, terima kasih. Jadi kedua saksi sudah memeriksa mas kawinnya, ini uang. Kalau duit sebanyak 2 juta. Telah kami dah mas kawinnya. Jadi lagi nambah. Mumpung lebih jam kawin. Kemudian calon istri tadi nak minta agar calon suami nanti setelah akad nikah membaca sirah taklid pada Ikramuddin yang pertama,
apakah akad nikah ini atas kehendakmu dewe? Apa dia maksud? Kita tidak kawan lah. Siap baca siwat tali. Dengan demikian tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah pada hari ini atas dasar nikah ini atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun. Selanjutnya kami akan membacakan khutbah nikah. Kami tujukan kepada kedua calon mempelai. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasilam bainal anam wa fasilam bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ahallal halala wa harramal haram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad faqala ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Hadirin sidang munakahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini dapat hadir di tempat ini dalam rangka untuk menyaksikan salah satu peristiwa yang besar antara umat manusia, anak manusia, yakni pernikahan antara Ikramuddin dan Ramidah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menyampaikan pesan kepada kedua calon mempelai. Yang pertama, landasilah akad nikah ini dengan niat yang tulus, ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketulusan itulah kalian nanti akan dapat membangun rumah tangga dengan baik. Kalau dasarnya lah ikhlas karena Allah, kalau nanti kamu menemukan segala kelebihan dari pasanganmu, akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada kekurangan di pasangan kita masing-masing, kita harus bersabar, kita perbaiki, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas akan selalu menyandarkan segala peristiwa perbuatan yang terjadi pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dapat musibah akan biasa-biasa saja. Itulah orang yang ikhlas. Pesan yang kedua kami sampaikan kepada Ikramuddin. Tadi kami tanyakan nikah ini kendak kepada dewe. Ada yang maksud itu. Oleh karena itu, sekali Gabala melangkah ke sini bertekad untuk menjadi seorang suami, maka jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadi suami yang menjaga ikatan perkawinan ini dengan sebaik-baiknya, akan melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya pula. Kami ingatkan beberapa kewajiban sebagai seorang suami. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada kita, para suami, para laki, para bapak. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka tugas pokok yang paling penting diingat sebagai seorang suami, Ikram, bagaimana kabar menjaga dirimu, istri, anak-anakmu agar tidak termasuk ke dalam api neraka. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, bagaimana caranya? Kamu harus melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang suami, Ikramuddin juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak. Nafkah lahir berupa pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, akhirnya dulu kalau kita ngatur dengan nenek gitu atau ngabapang kan nikah tuh,
Iya pasti omongannya. Lah siap kabanak nikah? Oh, siap kemana? Tuh apa kakak benjuk kah nggak anak bini kapa? Nah itu. Jadi Ikramuddin, setelah akad nikah ini Anda sudah mempunyai kewajiban yang lain, itu memberikan nafkah lahir dan batin. Kalau masih bujang, masih tanggungan dong bapang gitu. Kamu lihat bapang lawai. Mak itu juga bini kita di Bukti itu tanggungan dong bapangnya, makannya kewajiban bapangnya, pakaiannya mbak itulah. Tapi setelah kamu nikah, Ikramuddin akan menjadi kepala keluarga, bertanggung jawab dewek terhadap keluargamu. Jadi biar dia Mekah mikirkan, jadi biar dia Mekah nanggung menjuk makan, menjuk pakaian lagi itu termasuklah bini gitu. Jadi sebagai suami yang bertanggung jawab harus berusaha dengan sekuat tenaga, carilah nafkah di bumi yang luas ini untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita dengan catatan cari yang nafkah yang halal dan baik. Itu yang pertama. Nafkah lahir itu pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal, itu yang paling penting. Kemudian nafkah batin juga harus diberikan ke istri dan anak-anak berupa kasih sayang. Tidak cukup hinjuk makan, pakaian, tempat tinggal saja, tapi anak istri harus diberikan kasih sayang. Itu pesan singkat kami enggak Ikramuddin. Kamu secara singkatnya jadilah suami yang bertanggung jawab. Kata-kata tanggung jawab inilah yang harus kita pegang sebagai seorang suami. Kadang apa? Banyak jema jadi suami dik bertanggung jawab. Galak berbini dik galak ngurusi bini. Dik galak ngurusi anak. Dik bertanggung jawab. Ada masalah dikit ninggalkan bini. Itu bertanggung jawab. Tapi sebagai seorang yang baik, Ikramuddin jadilah suami yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Akhirat jangan sampai anak masuk neraka, di dunia anak istri juga harus bahagia, harus terpenuhi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggalnya. Itu pesan dari Ikramuddin. Selanjutnya kami sampaikan pesan kepada Ramida. Ramida sebentar lagi akan menjadi seorang istri. Maka jadilah istri yang baik. Rasulullah SAW telah bersabda, khairun nisa'il lati idza nazam. Suami, kalau suami terkidak ke bininya, hatinya lega, senang. Nah, mana caranya menyenangkan hati suami? Pertama, hiasilah dengan akhlak yang mulia. Sifat sabar, sifat tabah, syukur dan sabar. Yang kedua, ngumpul di sini gitu kayak ini. Ada ya? Minta itu lah dikit. Ah. Ini nah. Udah. Lagi yang banyak. Sini sama Jang sini ya. Sama Jang ya. Sini sama Jang.
Perintahnya baik, benar. Mana? Apa ada perintahnya baik itu benar? Atau dia pecat tinggal itu ada. Kalau perintahnya tidak sesuai, ini kita